Nah, oke, selanjutnya adalah molekul-molekul pembawa pesan. Jadi ada messenger. Jadi tadi komunikasi bisa lewat senyawa kimia gitu ya. Ada terjadi transduksi sinyal. Nah, dalam transduksi sinyal tersebut ada molekul-molekul yang digunakan untuk pembawa pesan gitu ya. Jadi ada istilahnya first messenger. Aduh, ini kok warnanya hitam ya. Oke, jadi ada first messenger atau dia pembawa pesan pertama gitu ya. Jadi dia pembawa pesan pertama gitu ya. Nah, pembawa pesan pertama biasanya itu tadi ligan gitu ya, ligan senyawa molekul yang awal tadi yang berikatan dengan reseptor itu adalah pembawa pesan pertama atau first messenger. Ada pembawa pesan kedua. Nah, pembawa pesan kedua ini itu apa? Dia itu berupa molekul yang sangat kecil, bentuknya bukan protein, dia bisa berupa molekul ataupun ion yang dia larut di air. Nah, jadi dia bisa menyebar dengan cara difusi karena dia larut air. Nah, si pembawa pesan ini, pembawa sinyal ini, dia itu bisa berpartisipasi dalam jalur transduksi sinyal, ya. Salah satunya yang dia eee diprakarsai gitu ya, dilakukan oleh protein G dan tirosin kinase, gitu ya. Jadi yang ion channel enggak, gitu ya. Jadi yang protein G dan tirosin kinase aja. Nah, salah dua yang sering dijumpai gitu ya, jadi nggak salah satu, ada dua yang sering dijumpai. Ada namanya siklik AMP atau CAMP singkatannya, dan ada ion kalsium atau Ca2+. Itu adalah second messenger yang sering dijumpai, yang umum ya. Nah, ini ya, jadi ada siklik AMP atau kalian singkat dengan CAMP. Nah, dia itu bisa mengaktifasi ya. Jadi nanti ada hubungannya dengan adenyl siklase. Jadi adenyl siklase ini dia yang bisa mengubah ATP menjadi siklik AMP. Nah, itu lewat adenyl siklase. Tuh ya. Oke, nah ini prosesnya yang detail. Jadi di sini ada berapa ini? Fosfatnya ada 3 ya, jadi ATP. Ya, trifosfat 1, 2, 3. Jadi dari 3 fosfat ini dia dijadikan cuma 1 fosfatnya. Ya, jadi A, makanya adenyl monofosfat, adenosin monofosfat. Jadi fosfatnya cuma 1. Ya, fosfatnya 1 ditambahin siklik. Nah, jadi ini ada rantai-rantai siklik gitu ya, ada rantai siklik. Nah, ini bedanya kalau kalian lihat di sini ada OH, di sini nggak ada gitu. Jadi makanya sebutannya di sini CAMP. Di sini AMP aja. Nah, ini dia sebagai pembawa pesan kedua si AMP ini. Oke ya, jadi dia itu banyak hubungannya dengan protein G ya, banyak hubungannya dengan protein G dan protein kinase. Nah, ini lebih jelasnya kayaknya kalian lebih paham dengan gambar. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, ini misalnya ada first messenger, contohnya ada hormon. Ya, hormon sebagai first messenger diterima oleh reseptor protein G. Setelah diterima, dia akan mengaktifasi protein G aktif, protein G dia mengaktifasi adenyl siklase. Sehingga adenyl siklase ini bisa mengubah ATP menjadi CAMP, yang mana CAMP ini akan menjadi pembawa pesan kedua untuk mengaktifkan protein kinase, sehingga akan ada respon seluler dan begitu seterusnya ya. Jadi ada pengaktifan yang
berkala gitu ya. Makanya tadi disebutnya transduksi sinyal. Jadi nggak hanya first messenger, tapi di sini ada second messenger, gitu ya. Oke, nah selain tadi ada kalsium gitu ya, ada CAMP, ada juga kalsium. Contohnya pada reaksi apa kontraksi otot ya, itu kan ada kalsium. Nah, ini contohnya ya. Jadi di sini kalsium dia juga sebagai second messenger gitu ya. Jadi dia justru di banyak jalur kita ketahui. Contohnya pada tadi otot gitu ya, kontraksi kan butuh Ca2 plus gitu ya. Jadi dia bisa mengatur konsentrasinya di dalam sel. Kalau di dalam sel kebanyakan, maka dia akan dikeluarkan nih. Karena kalau misalnya dia berada di dalam sel otot misalnya kebanyakan, maka sel otot akan berkontraksi terus, jadi kaku gitu, nggak akan berelaksasi. Makanya dia harus dikeluarkan. Nah, jadi kalau kalsium ini dia sebagai pembawa pesan kedua dan dia dapat diatur oleh sel konsentrasinya. Gitu ya. Oke. Nah, selain tadi ada siklik AMP, ada Ca2+, nah ada IP3 atau inositol trifosfat dan DAG atau diasil gliserol. Jadi selain dua ini yang sering dijumpai, ada juga IP3 gitu ya, bukan indeks prestasi 3 gitu ya. Dan ada DAG yang ini juga menjadi second messenger gitu ya, second messenger. Tapi yang paling dijumpai itu yang CAMP dan Ca2+, gitu ya. Oke. Nah, tadi setelah ada transduksi sinyal gitu ya. Nanti setelah ini akan kita bahas respon. Nah, ini tadi IP3 gitu ya, IP3 dan DAG. Dia juga sebagai second messenger. Nah, ini P3, maka di sini akan ada respon seluler. Ya, jadi ingat ya, second messenger itu letaknya di mana dan bekerjanya kapan. Karena kalau first messenger jelas, dia yang berikatan dengan reseptor. Gitu ya. Tapi kalau yang second messenger justru dia sebagai pengaktif ya. Jadi dia sebagai aktivator untuk enzim-enzim atau channel-channel yang lain. Gitu ya. Oke, sudah ada reception atau penerimaan, ada transduksi sinyal, dan yang ketiga langkah dalam jalur pathway persinyalan sel ini ada respon gitu ya. Yang jelas responnya itu tadi terjadi akibat adanya sinyal ekstraseluler. Nah, jadi makanya ada luaran gitu ya, respon luaran dari hasil sinyal tadi. Nah, pada respon ini dia itu bisa meregulasi satu atau lebih aktivitas seluler. Jadi bisa banyak. Biasanya satu molekul bisa jadi dia itu memiliki banyak responnya. Jadi tergantung pada arahnya, pada jalurnya. Nah, respon tersebut juga bisa terjadi di sitoplasma atau mungkin di dalam nukleus. Misalnya tadi ada aktivasi gen. Nah, itu berarti terjadi di nukleus ya. Itu. Nah, terus kemudian aktivasi gen awalnya di nukleus. Nah, terus nanti di sitoplasma. Jadi intinya banyak nanti yang akan terjadi. Nah, jalur persinyalan juga mengatur sintesis enzim atau protein lain yang mana nanti terjadi on atau off. Ya, jadi tergantung ternyata sinyal itu justru malah meng-off-kan suatu gen. Ya udah dia akan off. Atau dia justru menyalakan atau on, membuat on si gennya. Berarti dia gennya akan aktif. Yang jelas, molekul-molekul yang teraktivasi di akhir jalur transduksi, dia dapat berfungsi sebagai faktor transkripsi. Artinya, tanpa adanya faktor transkripsi ini, tidak akan terjadi aktivasi gen. Kalau ada faktor transkripsi, maka akan terjadi aktivasi gen. Nah, gitu ya. Jadi responnya itu seperti itu.
Oke, jadi ini contohnya. Contohnya ini ada first messenger-nya berupa growth factor, faktor pertumbuhan atau hormon pertumbuhan. Diterima nih oleh reseptor. Nah, setelah diterima oleh reseptor terjadi transduksi, ya, terjadi kaskade fosforilasi, dia jalan, kemudian sampai mengaktifkan gen. Ya, gen apa yang diaktifkan? Karena di sini sinyalnya growth factor, berarti kemungkinan dia akan menyebabkan pertumbuhan. Pertumbuhan. Terus pembelahan sel, ya, pembelahan sel. Terus diferensiasi sel. Nah, jadi macam-macam karena dia hubungannya sama pertumbuhan. Maka di sini ada gen-gen yang berhubungan dengan pertumbuhan, gitu ya. Oke. Nah, ini juga sama. Selain tadi ada hubungannya dengan ini ya, reception, transduksi. Nah, transduksi sinyal juga biasanya melalui jalur-jalur yang dia mengatur aktivitas suatu enzim. Contohnya di sini ada epinefrin. Nah, epinefrin diikat oleh protein G tadi ya, reseptor G, maka di sini akan ada transduksi. Nah, transduksinya akan menghasilkan suatu respon, ya, suatu respon glikogen dirubah menjadi glukosa. Nah, berarti di sini karena eh, si kadar glukosa darah turun. Nah, ini ceritanya glukosa darah turun. Maka tubuh kita akan menghasilkan epinefrin. Nah, dengan adanya epinefrin yang tadi berikatan dengan reseptor, dia akan menyebabkan suatu respon. Responnya apa? Yaitu merubah glikogen, ya, cadangan glukosa ya, menjadi glukosa sehingga glukosa darah naik lagi. Nah, ketika glukosa darah naik, nanti ada yang menurunkan lagi dan begitu seterusnya. Artinya respon seluler itu tidak hanya aktivasi gen ya, tidak hanya aktivasi gen, tapi dia juga bisa mengatur aktivitas enzim gitu ya. Jadi itu. Oke, nah selain tadi aktivasi gen atau aktivitas enzim, ternyata jalur persinyalan juga bisa mempengaruhi suatu karakteristik fisik suatu sel. Jadi dia bisa membentuk sel. Nah, ini contohnya ya. Contohnya G protein couple receptor ini tidak menerima growth factor, tapi justru dia menerima mating factor. Kayak tadi ada alpha mating, ada A mating gitu ya. Jadi setelah dia menerima, terjadi transduksi sinyal, maka dia akan terbentuk mikrofilamen. Nah, jadi bentuknya yang awalnya si yeast-nya tadi bulat, dia jadi lonjong. Lonjong buat apa? Buat gabung sama yeast yang lain. Karena apa? Karena terbentuk ini ya, mikrofilamen ini ya, mikrofilamen ini. Jadi dia akan terbentuk kayak gini tadi, ada tunas-tunasnya gini. Ya, tunas-tunasnya ini gitu ya. Jadi tidak hanya tadi aktivasi gen, tidak hanya tadi mengubah aktivitas enzim, tapi dia juga bisa mempengaruhi karakteristik fisik. Ya, jadi makanya nanti akan tergantung pada respon pada sinyal molekul yang diterima gitu ya. Maka sinyal molekul yang berbeda akan menghasilkan respon yang berbeda gitu ya. Oke, nah jadi ada beberapa penyesuaian terhadap respon. Nah, jadi jalur transduksi sinyal yang banyak tadi itu memiliki manfaat penting. Ya, di sini di-highlight ada dua. Yang pertama, dengan adanya jalur yang multi-step tadi, dia akan memperkuat sinyal beserta responnya. Jadi diterima sel lebih kuat.
Nah, yang kedua juga berkontribusi pada kekhususan atau respon yang spesifik. Jadi nggak salah respon ya dengan adanya multi step tadi. Nah, ini yang perlu di-highlight ya. Tuh. Nah, terus kemudian adanya dari kaskade sinyal tadi, jadi sinyal yang berurutan tadi ya, enzimatis, secara enzimatis, dia itu bisa memperkuat respon selnya. Jadi secara berkala gitu kan, semakin lama, semakin lama, semakin lama, semakin kuat. Tuh ya. Makanya pada setiap langkah, pada setiap jalur yang ditempuh tadi, jumlah produk yang diaktifasi jauh lebih besar daripada sebelumnya. Jadi misalnya awal cuma 10 nih yang diaktifasi. Nah, udah aktifasi 10. Nah, terus ini berjalan masih, maka terjadi 20, 50 dan seterusnya. Jadi semakin banyak. Kecuali kalau sudah tidak dibutuhkan, maka di sini akan ditekan supaya tidak terjadi tranduksi sinyal lagi, tidak terjadi respon lagi gitu ya. Jadi nanti ada namanya terminasi. Gitu ya. Nah, jadi sudah saya bilang di awal bahwa respon itu akan berbeda ketika protein yang menerima juga beda. Nah, terus kemudian protein yang berbeda juga selnya akan menghasilkan sinyal yang beda. Atau bahkan di sini sinyal yang sama pun bisa menghasilkan respon atau efeknya beda ya, dengan protein dan jalurnya beda. Makanya itu sangat sangat amat detail sekali ya sel kita itu. Jadi responnya itu sangat spesifik, tidak akan sama. Bahkan sinyal yang sama pun ketika protein penerimanya beda atau jalurnya beda, maka efeknya akan berbeda. Gitu ya. Jadi nanti tergantung pada koordinasi di dalam sel kita. Ya, makanya yang di atas itu sudah memberikan kita sedetail ini, sesempurna ini gitu ya. Jadi kita syukuri gitu apa yang ada. Karena itu nggak bisa dibikin di pasar gitu ya. Jadi itu sangat detail sekali. Yang Maha Kuasa itu membuat kita gitu ya, menciptakan kita itu sangat detail sampai tingkat seluler dan molekuler seperti ini. Tuh ya. Tuh, menarik ya. Oke, nah jadi seperti ini ya, kalian lihat. Ini sinyal molekulnya sama nih. Mana ya? Ini sinyal molekulnya sama. Kalian lihat di sini terjadi respon 1. Ya, tapi di sini ada dia yang terjadi respon 2 karena di sini proteinnya beda. Ya kan? Nah, ini sinyalnya sama nih. Nah, tapi terjadi di sini responnya beda lagi. Ya, karena di sini ada respon tambahan. Nah, ini sinyalnya sama, tapi reseptornya yang beda. Maka di sini juga terjadi respon yang berbeda. Jadi ada banyak kemungkinan. Sinyal sama, ya, sinyal sama, reseptor beda, ya, reseptor beda, ya beda hasilnya. Sinyal sama tapi jalurnya beda, ya beda. Sinyal sama tapi koordinasinya beda, ya akan beda gitu ya. Jadi akan menerima eh berbeda-beda respon gitu ya, sesuai dengan jalurnya, reseptornya, penerimanya gitu ya. Jadi akan banyak sekali kemungkinan di dalam sel itu gitu ya. Oke. Nah, ini yang saya bicarakan tadi. Ketika sinyal sudah terlalu banyak, maka ada mekanisme inaktivasi ya, supaya persinyalan sel itu tidak terjadi terus-menerus dan malah merusak tubuh kita. Makanya ada inaktivasi. Nah, itu terjadi ketika molekul sinyalnya udah cukup nih, udah cukup berikatannya. Maka molekul sinyal akan meninggalkan reseptor sehingga reseptornya kembali inaktif sehingga tranduksinya berhenti ya, tranduksinya berhenti dan responnya juga berhenti. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi ada mekanisme terminasi sinyal atau inaktivasi. Tuh ya, itu adalah jalur tranduksi sinyal gitu ya. Dari awal tadi penerimaan, tranduksi, terus kemudian terakhir respon sampai terminasi sinyal. Oke, jadi kita lanjutkan ke apoptosis. Nah, apoptosis itu memang diperlukan dalam tubuh kita.
ya. Jadi apoptosis itu adalah disebut juga dengan bunuh diri sel. Bunuh diri sel yang seperti apa? Yang dia itu diprogram dan dikendalikan. Jadi nggak serta-merta gitu ya, tapi dia itu memang diprogram untuk mati si selnya gitu ya. Jadi memang dikendalikan oleh selnya itu, tuh ya. Nah, terus kemudian apa yang terjadi ketika apoptosis? Ketika apoptosis itu selnya pecah, kemudian dia akan difagosit. Kan? Jadi nanti dia akan difagosit. Kenapa kok difagosit? Supaya apa? Supaya enzim-enzim yang ada di intraseluler itu nggak keluar. Ya, jadi kan di situ ada lisozim, ada enzim yang protease misalnya ya, protease. Ya, jadi kalian bayangkan kalau ini bocor keluar mengenai sel sebelahnya, sel tetangganya. Maka sel tetangganya akan mati kena protease ini. Itu. Jadi makanya sel yang apoptosis itu akan segera difagosit. Itu ya. Nah, ini contohnya ini sel normal, ya ini sel normal, ini sel yang difagosit, yang apoptosis ya, yang mau difagosit. Jadi ini bentuk vesikel-vesikel kayak gini bentuknya. Ya, bentuknya vesikel kayak gini, nanti habis itu dia akan di apoptosis, akan difagosit, sorry. Nah, ini ya, jadi apoptosis itu pertama kali dipelajari pada cacing tanah ya, Cyanorhabditis elegans gitu ya, cacing tanah. Jadi untuk mempelajari embrionik ya, proses embrionik. Nah, jadi di cacing elegan ini dia itu ada mekanisme untuk mempercepat atau menekan apoptosis. Ya, jadi ada mekanisme itu. Jadi oh ini harus cepat nih apoptosisnya. Nah, maka harus dipercepat. Nah, ini nggak boleh cepat-cepat. Nah, berarti nanti ada direm gitu. Nah, jadi apoptosis ini penting ya, terutama ketika perkembangan embrionik. Ya, nanti saya tunjukin di belakang hubungannya. Oke ya, jadi ini contohnya ada beberapa aktivitas protein. Ya, ini ada protein CED9 yang dia itu akan menekan aktivitas protein CED4 ya, sehingga CED4-nya dia inaktif. Nah, kalau inaktif maka tidak terjadi kematian sel, tidak terjadi apoptosis gitu ya, tidak terjadi apoptosis. Tapi kalau dia itu aktif, ya aktif lagi CD4-nya aktif, maka dia akan terjadi apoptosis. Nah, jadi ini selnya sudah membentuk kayak vesikel-vesikel gitu ya. Jadi akan di sini akan membentuk bulatan-bulatan kayak tadi, terus kemudian nanti difagosit, ya, fagositosis. Itu ya, difagositosis. Itu. Oke, nah jalur apoptosis itu ada beberapa pemicunya gitu ya. Di sini kalian harus kenalan dengan namanya caspase. Nah, caspase ini dia adalah protease ya. Jadi dia enzim yang memotong protein sehingga sel itu bisa melakukan apoptosis. Nah, ada beberapa pemicu apoptosis. Yang pertama karena dia si sel itu menerima sinyal kematian gitu ya, death signal gitu ya. Jadi menerima sinyal kematian sehingga sel itu harus mati. Nah, yang kedua ada kejadian kerusakan DNA pada nukleus. Maka daripada terjadi mutasi yang menyebabkan penyakit, maka akhirnya sel itu apoptosis. Nah, yang ketiga ada protein yang salah melipat ya, daripada jadi penyakit juga ya. Jadi protein yang salah melipat itu salah satunya bisa mengakibatkan penyakit sapi gila. Ya, daripada selnya nanti menginfeksi sel yang lain, makanya selnya diapoptosis. Nah, jadi kayak gitu ya mekanismenya. Jadi memang sudah diprogram apoptosis itu, gitu ya. Oke. Nah, apoptosis itu sudah terjadi dari zaman dahulu gitu ya. Jadi ada proses evolusinya gitu ya. Nah, contohnya apoptosis itu bisa terjadi pada penyakit-penyakit seperti Parkinson dan Alzheimer. Jadi di situ kan ada kerusakan sel ya. Nah, kemungkinan di situ ada apoptosis gitu ya.
Apoptosis juga ada kontribusinya pada perkembangan kanker. Nah, jadi ada kanker-kanker yang dia itu justru menekan apoptosis. Jadi selnya biar nggak mati, sehingga sel kankernya terus berkembang. Nah, jadi memang dia ada dihambat apoptosisnya. Ada juga yang justru dipicu, apoptosisnya dipicu gitu ya. Jadi nanti tergantung pada jenis selnya. Gitu ya. Ada juga virus. Nah, virus itu ada yang dia menyebabkan apoptosis juga atau dia ada yang juga mencegah apoptosis. Jadi tergantung pada mekanismenya tadi ya, mekanisme persinyalan tadi ya, gitu. Tuh ya. Nah, ini contohnya. Ini pakai katak sih ya, tapi ini juga terjadi di manusia gitu ya. Kalau ketika kita pada saat di awal di janin gitu ya, si jari-jari kita itu masih ada selaputnya, jadi kayak katak gitu. Nah, lama-kelamaan jari-jarinya ini di tengah-tengahnya ini ya, itu mengalami apoptosis, ya, sehingga jari-jari kita terpisah kayak sekarang. Nah, artinya di sini pada perkembangan embrionik terjadi apoptosis yang memang diprogram. Ya, coba kalian kalau nggak apoptosis, ya nggak apa-apa sih, kadang bisa berenang tanpa nyewa, kaki renang itu ya, gitu ya. Jadi bisa berenang karena punya selaput gitu, tapi kan nggak gimana gitu ya. Nah, jadi dengan adanya apoptosis ini, maka jari-jari kita itu bisa terpisah gitu ya, bisa ada digit-digitnya ini, gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak terjadi apoptosis, maka jari kita ini akan menyatu. Nah, itu ya, jadi di situ pentingnya apoptosis, gitu ya. Jadi sudah jalur persinyalan, apoptosis sudah. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Ini adalah materi terakhir sebelum kalian presentasi tugas dan sebelum kalian UAS. Artinya kalian harus belajar konsepnya dengan baik supaya bisa menjelaskan tugas dengan baik dan menjawab UAS juga dengan bagus. Ya, jadi supaya bisa lulus biologi selnya. Oke, jangan lupa kalau ada pertanyaan, diskusi, silakan didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.